Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana membuat metode simplex untuk masalah minimasi. Ya, kita punya contoh di sini. Kita akan meminimalkan biaya untuk 5x1 tambah 6x2 di mana constraint-nya itu ada 4 ya. Constraint yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat adalah yang non-negativity constraint. Nah, yang harus dilakukan pertama kali itu kalian harus mengkonversikan yang soal awal ini ke dalam bentuk simplex. Caranya bagaimana? Sama seperti yang pernah diajarkan sebelumnya. Yang harus dilihat pertama itu adalah di bagian constraint. Yang di bagian constraint untuk constraint pertama, jika dilihat dari soal, lambang yang ada itu adalah sama dengan. Berarti di sini kita akan menambahkan artificial variable. Jadinya kita akan bilang x1 tambah x2 kita akan tambahkan dengan A1A. Nah, karena A ini baru muncul pertama, berarti namanya adalah A1. Yang nantinya akan sama dengan 1000. Oke. Lalu, untuk constraint yang kedua, kita punya x1 itu lambangnya lebih kecil sama dengan 300. Nah, karena lambangnya lebih kecil sama dengan, berarti kita akan menambahkan S. Ya. Berarti kita akan tambahkan dia dengan 1S. Nah, S ini karena dia baru muncul sekarang ya, di constraint pertama kan nggak ada. Jadi kita akan buat ini sebagai S1 sama dengan 300. Lalu untuk constraint yang ketiga ya, kita cuma punya x2 itu harus lebih besar sama dengan 150. Nih. Karena lambangnya lebih besar sama dengan, berarti kita akan menambahkan ya. Kita akan menambahkannya dengan minus 1s ya. Karena ini S yang kedua kali muncul di S2. Lalu kita tambahkan juga dengan positif A ya, 1A. Nah, A-nya karena di constraint yang pertama udah ada A1 ya, kedua kan nggak ada. Karena ini yang kedua kali muncul A-nya, berarti ini adalah A2 yang nantinya akan menjadi sama dengan 150. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti kita bisa membuat yang constraint yang keempat. Perubahannya adalah, berarti variabel yang ada di dalam constraint ini adalah x1, x2, kita harus selalu biasakan mulai dari S ya. Kita punya S1, S2, lalu kita punya A1, A2. Nah, udah semua kan? Ya. Kalau udah seperti ini berarti semua variabel itu harus lebih besar sama dengan 0 karena ini kan non-negativity constraint. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa masuk ke bagian objective function. Ya. Jadi, di objective function juga harus ada variabel x1, x2, s1, s2, a1, dan a2. Nah, nilainya berapa? Berarti kan, ingat, kalau misalnya ada s, kita akan tambahkan dengan 0s berarti. Jadi di sini akan ada $0s. 1 tambahin lagi dengan $0s2. Nah, kita kan ada ketambahan A nih ya. Ingat, kalau ada variabel A pada minimasi problem ya, itu harus kita tulis dengan tambahkan ya. Jadi kita tambahkan dengan $m A1 lalu tambahkan dengan $m A2 seperti itu. Ya. Nah, perlu diingat bahwa saya kasih warna lain. Untuk di constraint 1 nih. Ya. Kita kan punya x1, x2 sama a1 tuh ditulisnya di situ begitu. Tapi jangan lupa kita juga punya 0 s1 nantinya ada juga 0 s2 dan juga 0 a2.
2. Begitu pula dengan yang konsen 2. Kita di situ cuma tulis X1, X1. Tapi kita sebenarnya juga ada 0x2, 0s2, 0a1, dan ada juga 0a2. Nah, yang di konsen 3 juga sama. Ya, kita juga sebenarnya ada X1, ya, X1, X2, lalu ada, tapi X1-nya dengan 0, lalu 0S1, dan kita juga ada 0A1. Nah, ini harus diingatkan ya. Jadi sebenarnya bebas kalian mau tulisnya seperti yang mana? Ini warna kuning ini aja. Ya, yang kayak gini. Atau mau kalian buat lebih lengkap seperti ini, yang warna hijau. Ya, itu terserah kalian. Oke. Nah, kalau sudah selesai kita mengkonversinya, berarti sekarang kita bisa lanjut ke pembuatan tabel simplexnya. Nah, tabel simplex awal otomatis bentuknya akan menjadi, jangan lupa ya, kita lihat di bagian yang objective function, yaitu minimasi biaya. Di situ ada 5x1, 6x2. Nah, kita juga ada nih S1. S1 di sini nilainya $0. Kita juga ada S2, nilainya juga $0. Lalu kita punya variabel A1 yang nilainya adalah $M. Begitu pula dengan yang A2, ya. Karena ini kan lambangnya positif $M1, berarti nilainya positif. Nah, sama seperti yang masing-masing kemarin, kita masukkan sekarang semua constraint yang sudah kita ketahui ya, yang untuk constraint 1, 2, dan 3. Jadi, di sini tulisannya 1x1, 1x2, 0s1, 0s2, 1a1, 0a2. Dengan kuantitinya nanti di sini tulisnya adalah 1000. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke constraint yang kedua. Berarti di sini ada 1x1, terus 0x2, lalu ada 1s1, 0s2, 0a1, dan 0a2. Yang kalau ditambahkan hasilnya harus sama dengan 300. Begitu pula dengan yang konsen 3 ya. Berarti kita punya 0x1, 1x2, lalu ada 0s1 minus 1s2, lalu kita ada 0a1 dan 1a2 yang kuantitinya adalah 150. Seperti itu. Jangan lupa selalu menambahkan angka sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia negatif, ya tulisnya negatif. Kemudian berarti sesudah ini kita akan menambahkan nilai SM ya. Kita harus cari variabel SM kita berapa. Sekali lagi jangan lupa SM atau solution mix itu kita harus cek dari nilai S dan nilai A. Ya, kita harus cari yang nilainya adalah sama dengan 1 di baris tersebut. Berarti untuk solution mix baris pertama itu adalah A1 karena nilai 1. Untuk yang kedua itu adalah S1 dan yang ketiga adalah A2. Ya. Jadi seperti itu caranya. Oke. Lalu lihat nilai CJ-nya. CJ untuk A1 ya, pada solution mix A1 itu kan nilainya adalah $M. S1 itu nilainya $0 dan A2 nilainya adalah $M. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian bisa menghitung ya. Kita akan menghitung nilai ZZ. Oke.
Ingat, ZC itu caranya adalah mengalihkan, ya, mengalihkan berarti ini saya kasih warna lain, biar kelihatan. Berarti nanti 1 kita kalikan dengan $M, lalu kita jumlahkan dengan 1 dikalikan dengan 0, lalu kita tambahkan dengan 0 dikalikan $M, ya. Itu caranya untuk mencari ZC. Jadi kalau misalnya kita sudah hitung nih, nanti akan mendapatkan nilai di sini. Ini jadi $M. Ini $2M. Lalu ada 0. Terus juga ada minus $M. Lalu kita punya $M juga. $M lagi. Dan nanti di sini hasilnya adalah $1.150M. Nah, yang ini ya kalau di bagian maksimasi masalah maksimasi itu kan merupakan total profit. Nah, sedangkan kalau di minimasi ini adalah total cost. Ya, total biaya kalian. Jika kalian menggunakan solusi yang ini. Nah, lalu berikutnya kita akan menghitung CJ minus ZC. Ya, caranya dengan melihat nilai yang ada di baris atas ini. Ya, di baris atas ini. Ya. Berarti nanti jadi 5. Kalian kurangin dengan yang ZC-nya yaitu $M. Mendapatkan nilai, saya hapus dulu. Mendapatkan nilainya menjadi, berarti kan 5 kita kurangin $M. Bisa kita tulis minus $M ditambahkan dengan 5. Nah, ada alasannya kenapa $M itu harus selalu diletakkan di depan. Ingat, M itu adalah nilai yang sangat besar jumlahnya. Jadi misalkan kita andaikan ya, si M ini nilainya 300 ya. Berarti kan sebenarnya minus 300 ditambahkan 5. Kadang-kadang kita tuh suka nggak memperhatikan ini teh negatif apa positif. Nah, makanya kenapa angka yang terbesar selalu diletakkan di depan. Nanti akan saya bahas ketika melanjutkan perhitungan, biar lebih jelas alasannya ya. Nah, untuk yang kolom X2, berarti nilainya adalah $2M plus 6. Oke, ini karena keterbatasan tempat, jadi mau nggak mau saya tulisnya seperti ini. Lalu yang ke S1 itu 0. Berikutnya adalah minus $M. Kita tambahkan dengan harusnya nilainya adalah $M. Lalu $0. Kemudian di sini juga $0. Oke. Nah, untuk minimasi problem atau masalah minimasi, cek CJ minus ZC ya. Jika masih ada yang nilainya negatif, berarti solusinya belum optimal. Nah, gimana cara ngitungnya? Yang mana? Kita lihat ya, udah ada $M plus 5 nih. Ya, sudah ada $M plus 5. Berarti ini udah pasti negatif. Terus ada minus 2M. Waduh, udah M dikali 2 lebih negatif. Nah, berarti sebenarnya masih ada yang negatif kan? Berarti hasil ini tuh belum optimal loh. Nah, terus kita harus melakukan apa? Nih, jika solusinya belum optimal, tentukan pivot kolomnya. Ya. Jadi caranya gimana? Kita akan cari nilai negatif yang terbesar. Kita buat perandaian ya di sini ya. Ini kan angkanya rata-rata 5 dan 6. Kita anggap punya nilai M itu adalah 100 aja. Berarti yang kolom
X1 ya nilainya akan menjadi minus 100 kita tambahkan dengan 5 ya. Jadi berarti nilai di kolom tersebut adalah 95 minus 95. Sedangkan untuk yang X2 itu berarti minus 2 kali 100 berarti 200 ditambah 6. Jadi negatif 194. Nah, kelihatan kan? Ternyata nilai X2 itu negatifnya yang paling tinggi dibanding dengan X1. Nah, dari sini baru bisa kita simpulkan bahwa kita akan menentukan X2 itu adalah pivot kolom kita. Oke. Ya, jadi kita bisa tulis bahwa tentukan pivot kolom yaitu adalah kolom X2. Nah, berarti X2 ini nanti harus masuk ke dalam solution mix. Kalau X2-nya mau masuk, berarti kan ada yang harus dikeluarkan kan di solution mix. Antara A1 atau S1 atau A2. Nah, cara nentuinnya pakai rumus ini. Q kuantitinya dibagi dengan nilai di pivot kolom. Ya, nanti kita cari nilai yang positif terkecil. Contohnya gimana? Misal, untuk kita kan ada 3 variabel, berarti kita akan menghitung untuk A1, S1, dan A2. Oke, kita lihat kuantitinya A1. Jadi kuantitinya 1300/150. Ditulis 1300. Nah, biar enak tulisnya saya tulis begini ya. 1300 dan 150. Kita bagikan dengan nilai di pivot kolom, ya kan? Berarti lihat nilai A1 di pivot kolom berarti kan nilai yang ini nih. Kalau saya tulisnya, berarti ada nilai yang ini, ya kan? Nah, berarti nilainya adalah kita bagikan dengan 1 bagi 0 dan bagi 1. Ya, tadi saya sempat salah. Jadi saya potong bagian itu dan saya akan bilang bahwa lanjutannya kita membuat 1000 kita bagi 1, nilainya adalah 1000. Lalu 300 bagi 0, itu apapun yang dibagikan dengan 0, nilainya adalah tidak hingga. Lalu 150 dibagi 1, berarti kan 150. Nah, nanti kita akan mencari nilai positif yang terkecil, ya. Jadi antara 1000 atau 150, karena tidak hingga itu kan bukan positif, ya. Jadi pilihannya kita akan jatuh pada pemilihan 150. Sehingga living variable menjadi yang si A2. Nah, dengan begitu berarti kita bisa bilang seperti ini. Bahwa baris A2 ini ya adalah baris pivot. Nah, lalu kita harus membuat apa? Kita harus membuat tabel simplex yang baru. Ya, nih tabel simplex yang baru. Nah, caranya gimana? Nah, tunggu dulu. Kita udah tahu kan pivot row-nya mana, pivot kolom mana. Berarti angka yang terkena pivot row dan pivot kolom itu merupakan pivot number ya. Jadi kita punya pivot number itu adalah si 1. Nah, dari sini baru kita bisa lanjutkan. Untuk pembuatan yang tabel simplex baru ya, berarti ya A2 itu kan akan diganti dengan X2 nih. Berarti nanti solution mix-nya yang si A2 ganti jadi X2.
Sedangkan yang A1 dan S1 akan tetap sama. Nah, kita harus tentukan nilai baru untuk pivot row yang lama. Ya, yang tadi, yang si A2 jadi X2. Oke. Caranya gimana? Kita harus menggunakan rumus. Nilai di pivot row, jadi nilai yang di X2 ini, harus merupakan yang lama, ya, kita bagikan dengan nilai di pivot number. Ya. Jadi, nah, ini kan kebetulan pivot numbernya 1 ya. Jadi apapun dibagi dengan 1 kan hasilnya ya sama ya, hal itu sendiri. Berarti nilai yang ada di sini, biar kelihatan bedanya ya. Nilai yang ada di sini ya, semua nilai yang ada di sini itu harus dibagi dengan pivot number kan. Nah, nilainya kan jadi sama aja sebenarnya. Tetap 0, 1, 0, minus 1, 0. Coba ya, saya tulis di sini. Nilainya jadi, saya lihat contekan saya dulu. Oke. Saya ganti warna. Jadi 0, 1, 0, minus 1, 0, 1, dan 150. Jadi tetap sama. Nah, yang berubah itu adalah variabel yang ada di solution mix. Tadinya dia itu adalah A2, sekarang menjadi X2. Coba kita lihat CJ-nya harusnya berapa? Berarti CJ-nya harusnya $6. Untuk A1 itu akan tetap $M. Ya, sorry. $M. Kalau yang S1 akan tetap menjadi $0. Nah, kalau kita udah menentukan nomor 4 nih, sekarang kita akan tentukan yang nomor 5. Tentukan nilai baru untuk baris yang lain. Ingat, kita masih ada baris A1 dan baris S1 yang harus diisi nilainya. Jadi nilainya berapa? Pakai rumus yang ini. Ya, nilai di baris yang lama, berarti kita lihat nilai di baris yang lama. Berarti kita akan melihat nilai yang ada di sini. Untuk A1 ya. Untuk A1 berarti nilainya ini, yang di baris yang lama. Oke. Kita copy, istilahnya ya. Kita copy dan kita paste. Itu ke bawah dia. Jadi tulisannya menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, dan 1000 ya. Kita copy paste-nya sampai quantity. Lalu nilai ini kita kurangkan. Ya, kita kurangkan dengan nilai apa? Kita kurangkan dengan nilai yang ada dari pivot kolomnya pada baris A1. Berapakah itu? Kita lihat. Nah, pivot kolom kan yang warna kuning nih. Berarti yang kena di baris tersebut di pivot kolom adalah angka yang ini. Sorry. Saya ganti warna biar kelihatan. Jadi nilainya adalah nilai 1 ini nih. Jadi nilai 1 kita taruh di sini. Tuh 1, 1, 1 sampai yang 1000. 1 ini kita nanti kalikan. Ya. Jadi jangan lupa kalau dikali berarti kali dulu baru dikurang. Kita kalikan dengan nilai baru untuk pivot row yang lama. Dapatnya dari mana? Ini loh. Ya. Jadi kita akan copy paste juga ke bawah. 0, 1, 0, negatif 1, 0, 1, dan 150. Nah, ini kita hitung. Oke. Kita hitung nilainya akan menjadi 1, 0, 0, 1, 1, minus 1, dan 850. Nah, nilai ini yang kita akan masukkan ke dalam tabel yang baru. Ya, tabel baru berarti masukkan ke sini. Nilainya adalah 1, 0, 0, 1, 1, dan minus 1, serta 850.
Jangan lupa kita masih punya yang S1 nih belum diisi. Berarti kita hitung lagi untuk baris S1 ya. Jadi kita akan cek nilai di baris dia yang lama untuk S1. Berarti adalah nilai yang bentar. Nah, nilai yang di sini nih. Tuh. Yang saya bulatkan. Jadi nilainya kan 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan 300. Nah, itu copy paste nih ke bawah lagi. Kalian. Jadi ini menjadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan 300. Jangan lupa ini juga dikurangkan. Dikurangkan dengan apa? Dengan nilai yang ada di pivot kolom untuk baris yang S1. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini pivot kolom masih yang kuning dan di S1 yang kena itu adalah angka 0. Ya. Berarti semuanya akan kita kurangkan dengan pengalian nih. Itu si 0. Ya. Yang nantinya kita kalikan dengan si nilai baru yang ada di pivot kolom kan, yang sebenarnya mah kalau secara kita gamblangnya mah copy paste we sama yang tadi kalian sudah hitung di sini ya kan. Jadi sini jadi 0, 1, 0, negatif 1, 0, 1, dan 150. Ingat, apapun yang kita kalikan dengan 0 hasilnya kan pasti 0 tuh ya. Jadi nilai di sini pasti nilainya adalah 0 semuanya. Berarti secara tidak langsung nilainya adalah sama dengan yang sebelumnya. Nah, nilai ini yang kita masukkan lagi ke pivot, ke tabel simplex yang baru. Ya, yang di sini nih. Jadi di sini kita akan tulis menjadi 1, 0, 1, 0, 0, 0, dan 300. Nah, dari sini kita hitung lagi nih nilai ZC-nya. Ya. Kalau kita hitung nilai ZC-nya, kita bisa dapatnya $M, $6, 0, $M kurangin 6, $M, ya, lalu minus $M, tambahkan dengan 6. Nah, di sini menjadi 850 M, kita tambahkan dengan $900. Nah, jadi biaya untuk untuk tabel simplex yang kedua adalah sebesar ini. Nah, kita menghitung nih CJ minus ZC-nya sekarang. Kita kan mau tahu solusinya udah optimal apa belum kan? Nah, jadinya menjadi minus $M, kita tambahkan dengan 5, lalu $6, $6 kita kurangin $6 kan menjadi 0 sebenarnya. Lalu 0 kurang 0 jadi 0, lalu ini jadi, karena 0 dikurangin M minus 6 berarti menjadi, ini sama aja kayak kalian tulis 0 dikurangin $M minus 6 kan. Nah, ini hati-hati. Jadi itu kan sama dengan minus $M, karena ini sama dengan kurang, ini juga kurang, jadi positif 6. Ya, makanya kenapa di sini jadi tulisannya adalah minus $M, kita akan tambahkan dengan 6. Seperti itu. Oke. Jadi hati-hati untuk yang ada angka MM-nya ya. Dan juga yang negatif-negatif. Kemudian ini berarti M kurang M jadi 0. Lalu ini menjadi 2M, kita kurangkan dengan 6. Nah, tadi kan udah langkah kelima ya. Kita udah melakukan langkah ke-6 juga, kita udah ngitung nilai Z sama CJ minus ZC untuk tabel simplex yang baru.
Lalu, cek udah optimal atau belum. Ya, jika belum optimal, ulangi langkah 1. Oh, kita cek dulu. Tabel simplex yang baru ini, nilainya sudah optimal belum? Masih ada yang negatif kah? Oh, ternyata masih ada nih. Di X1 dan di S2 masih negatif nilainya. Nah, kalau seperti itu, berarti ulangi dari langkah 1. Ya, hingga didapatkan pada baris CJ-ZC itu tidak ada lagi nilai yang negatif. Maksudnya langkah 1 itu apa? Berarti kita harus mulai dari ini. Tentukan pivot kolom. Nah, seperti itu untuk yang minimasi problem.